Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakang Teteh dan calon Paskibra Kabupaten Garut tahun 2020. Kali ini bertemu dengan saya Ferdi Yuda Pratama. Kalau ya saya sebutnya teman-teman aja ya, saya panggilnya teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah bertemu dengan saya sedikit flashback ya. Saya anggota Paskibra Kabupaten Garut tahun 2010. Jadi kalau teman-teman yang angkatan 2020 tahun ini menonton video ini, berarti kita terpaut 10 tahun. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun lewat video. Ya, makasih juga buat Ketua Paskibra Garut yang sudah memberi kesempatan untuk saya bisa berbagi dengan teman-teman. Oke, kali ini saya ingin berbagi perihal sejarah. Ya, tepatnya sejarah bendera dan lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin teman-teman dari sejak kecil juga sudah familiar ya bahwa bendera negara kita merah putih dan kemudian lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Oke, kita mulai dari sejarah bendera dulu karena secara urutan waktu bendera merah putih ini lebih dulu hadir gitu ya, mengisi kemerdekaan ketimbang lambang negara. Nah, jadi kita mulai dari sejarah bendera dulu. Ya, berasal dari beberapa bahasa. Kata bendera bisa kita telusuri. Saya di sini mengambilnya dua bahasa saja. Yang pertama dari bahasa Itali rumpun Romawi kuno. Itu terdapat kata bandiera. Bandiera itu bisa berarti embel-embel atau atribut. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman ada yang fansnya AC Milan, nah bendera AC Milan itu disebutnya La Bandiera. Itu bahasa Itali. Juga dipakai di beberapa negara di Eropa. Nah, kemudian bahasa Sanskerta juga ada. Nah, untuk bahasa Sanskerta ini menyebut bendera sebagai pataka atau panji. Nah, karena Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Eropa, ya pada akhirnya dalam bahasa Indonesia kita menggunakan serapan bahasa asing. Dari bandiera jadi bendera. Nah, menurut Purwadaminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diterbitkan tahun 1952 menyatakan di situ bahwa bendera adalah sepotong kain segi empat atau segitiga diberi tongkat atau tiang, dipergunakan sebagai lambang, tanda dan sebagainya. Nah, dari pengertian ini kita udah bisa lihat syarat-syarat sebuah benda disebut bendera. Nah, yang pertama adalah sepotong kain segi empat atau segitiga. Nah, jadi harus ya dalam berbahan kain dan bentuknya segi empat atau segitiga. Mungkin teman-teman familiarnya segi empat ya, seperti negara kita merah putih bentuknya segi empat, tapi ternyata di dunia ini juga ada yang segitiga. Misalnya contoh Nepal itu benderanya nggak segi empat tapi segitiga, dua buah segitiga, gitu ya. Nah, karena mereka meneruskan tradisi nenek moyangnya. Nah, karena Indonesia waktu itu pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, karena kebanyakan Eropa bentuknya segi empat, jadi Indonesia beradaptasi dengan perkembangan zaman, akhirnya bentuknya segi empat. Oke, sebelum ke sejarah benderanya, kita berangkat dari sejarah warnanya dulu. Karena sebelum ditemukannya kain, warna-warna merah, putih itu sudah lebih dulu
hadir gitu ya di kehidupan sehari-hari manusia, ya terutama manusia purba. Perkembangan warna merah putih ini kita bisa telusuri dari bukunya Muhammad Yamin, pahlawan nasional kita. Bukunya judulnya 6000 tahun Sang Merah Putih. Jadi beliau melacak warna merah putih ini ternyata sudah eksis dari 6000 tahun yang lalu. Kemudian kenapa merah dan putih gitu yang selalu eksis dari zaman dulu sampai zaman sekarang? Warna lain juga sudah eksis seperti hijau misalnya, menandakan tumbuh-tumbuhan, karena manusia purba juga selain memakan daging juga memakan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Tapi yang paling penting menurut manusia purba saat itu adalah kehadiran matahari dan kehadiran bulan. Matahari menerangi mereka dalam kegiatan berburu dan meramu. Nah, mungkin ini ada di pelajaran IPS ya, atau sejarah di kelas 10 ya, SMA. Berburu dan meramu itu siang hari diterangi oleh matahari dan malam hari diterangi oleh bulan gitu. Itu yang penting bagi mereka, kemudian mereka bisa beraktivitas sehari-hari. Nah, makanya matahari kemudian disimbolkan merah dan bulan kemudian disimbolkan putih. Ya, meskipun banyak lagi tafsirannya bahwa katanya merah dan putih ini berasal dari merah itu darah, misalnya putih itu daging gitu kan, atau misalnya merah itu berani dan putih itu suci. Itu juga perkembangan jejak hidup manusia dengan kehadiran warna-warna. Oke, itu. Kemudian sejarah bendera. Jadi bendera ini balik lagi ya ke syarat yang tadi, merupakan sebuah kain baik segitiga atau segi empat. Nah, ternyata dalam sejarah Indonesia bendera ini juga sudah hadir gitu ya, terutama ketika masa kejayaan kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha. Kain dari Tiongkok awal mula ditemukannya dan kemudian menyebar sampai ke Nusantara dan dipakai gitu oleh kerajaan Hindu Buddha ya untuk pakaian gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk bendera. Nah, bendera ini juga ternyata terus digunakan tidak hanya oleh kerajaan-kerajaan, juga sampai ke masa pergerakan nasional. Nah, mungkin kalau di SMA masa pergerakan nasional ini ada di sejarah wajib kelas 11. Ya, mungkin teman-teman bisa diingat-ingat lagi bahwa di awal abad ke-20 tahun 1900-an lahir semangat dari jiwa pemuda Indonesia waktu itu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka kemudian berkumpul, membuat komunitas-komunitas, membuat organisasi-organisasi, dan mereka menggunakan bendera merah putih ternyata. Ya, ada beberapa contoh, misalnya organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda, pemuda-pemuda Indonesia maksudnya yang berkuliah di Belanda saat itu membentuk Perhimpunan Indonesia di tahun 1922 dan benderanya adalah merah putih. Meskipun di tengahnya ada simbol atau gambar kerbau. Kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI juga didirikan oleh Bung Karno menggunakan juga warna merah putih. Angkatan Pemuda Indonesia atau API di Jakarta tahun 1928 juga menggunakan merah putih. Partindo juga salah satu partai Indonesia di Surabaya juga tahun 1933 menggunakan warna merah putih. Jadi warna merah putih ini udah nggak asing ya. Jadi kalau teman-teman bingung ya bertanya-tanya kenapa sih Indonesia warnanya harus merah putih? Ya karena memang warna-warna itu sudah familiar gitu, hadir di kehidupan dari generasi ke generasi dan mewarnai semangat mereka terutama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang
mandiri, yang berdaulat gitu. Jadi udah nggak asing. Nah, makanya ketika tahun 1945, 17 Agustus kemerdekaan kita, tokoh-tokoh bangsa sudah sepakat ketika merah putih dipilih sebagai bendera. Ya kalau sejarahnya dijahit oleh Ibu Fatmawati dan kemudian dikibarkan ketika proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Jadi nggak ada yang keberatan gitu ketika bendera itu dipilih, karena memang sudah sangat familiar di kalangan rakyat Indonesia waktu itu. Jadi oke, sepakat bendera kita merah putih. Ya, ini ada yang menarik ya. Ini ada yang menarik bahwa ada dua peristiwa. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari di Google bahwa bendera Indonesia itu katanya bendera pusaka yang pertama nih ya, katanya berasal dari yang warna putihnya itu dari kain spray di kasur buat tidur, dan katanya yang warna merahnya itu adalah spanduk warung soto gitu ya. Nah ini menarik nih, kalau teman-teman cari di Google itu bakal ada, dan ternyata itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya, atau kalau kata anak-anak zaman sekarang itu hoax ya gitu. Nah ternyata warna merah dan putih ini memang berasal dari kain, tapi bukan kain yang disebutkan itu gitu. Kain ini memang kain pemberian Jepang, karena waktu itu Jepang sudah berjanji bahwa ketika Jepang Hiroshima dan Nagasaki dibom dan kalah di Perang Dunia Kedua, akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Jadi waktu itu kepada Ibu Fatmawati ya diberilah gitu kain warna merah dan putih yang kemudian dijahit. Itu yang sebenarnya. Nah kemudian ada lagi, mungkin teman-teman juga pernah mendengar tokoh Husein Mutahar. Beliau juga salah satu pendiri Paskibraka. Nah, beliau pernah mendapatkan penghargaan prestisius dari negara karena telah menyelamatkan bendera merah putih. Jadi ceritanya begini. Pak Husein Mutahar ini merupakan ajudannya Bung Karno. Jadi setiap Bung Karno ada kegiatan ke berbagai macam tempat, beliaulah yang mendampingi, gitu ya. Nah, maka tidak asing ketika tahun 1948, ketika agresi militer Belanda II, ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap oleh Belanda dan diasingkan, gitu ya. Nah, Pak Husein Mutahar ini juga kena batunya, dia ikut ditahan oleh Belanda di Semarang, gitu ya. Nah, ketika ditangkap, ya beliau diamanahi oleh Bung Karno bahwa bendera ini bagaimanapun caranya harus selamat meskipun nyawamu taruhannya. Nah, jadi Pak Husein Mutahar waktu itu berpikir gimana caranya kalaupun misalnya saya ditangkap oleh Belanda, bendera ini jangan sampai disita gitu, jangan sampai jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya bendera itu dipisah dua, bendera pusaka yang pertama ini ya dipisah dua, jadi warna merah dan warna putih. Kemudian dijadikan oleh Pak Husein Mutahar itu alas dari tas gitu ya. Jadi ya diduga beliau membawa dua tas dan itu dijadikan alas tas gitu. Jadi ketika diperiksa, digeledah oleh Belanda, Belanda pun tidak curiga gitu bahwa itu ya bendera pusaka sebetulnya, bendera negara. Nah, ketika di penjara di Semarang, ditahan di Semarang, Pak Husein Mutahar ini berhasil melarikan diri ke Jakarta dengan tetap membawa bendera itu gitu ya di dua tasnya itu. Nah, ketika di Jakarta beliau mendapat kabar dari Bung Karno bahwa
bendera merah putih itu harus segera diberikan kepada saya. Akhirnya waktu itu kalau tidak salah Bung Karno sedang di Bangka, sedang diasingkan di Bangka. Jadi Pak Hussein Mottahar berpikir ulang bagaimana caranya ini bendera dari Jakarta bisa sampai ke Bangka, ke Pulau Bangka gitu ya. Beliau tidak bisa berangkat langsung gitu ya, karena yang bisa bertemu dengan Bung Karno adalah ya orang-orang tertentu, ya juga yang diperbolehkan oleh Belanda. Ya Pak Hussein Mottahar waktu itu posisinya tidak diperbolehkan untuk bertemu langsung, ya karena dia melarikan diri dari tahanan Belanda, justru sedang dicari oleh Belanda. Maka akhirnya diberikan ke salah satu delegasi Republik Indonesia namanya Sujono, dan kemudian beliaulah yang memberikan itu ke bendera pusaka itu ke Soekarno, ke Bung Karno. Sebelum diberikan, tentu si bendera itu yang tadinya dipisah harus utuh kembali kan. Nah, Pak Hussein Mottahar ini di Jakarta kemudian meminjam alat jahit ya, mesin jahit ke salah seorang istri dokter di tempat beliau tinggal terdekat situ, dan kemudian dijahit. Nah, tapi entah kenapa, apakah beliau ya memang bukan penjahit atau sedang dikejar waktu untuk segera mengirimkan bendera itu, akhirnya jahitannya ada keliru sekitar 2 cm di ujung ya, sudah sampai ujung, jahitannya keliru gitu ya. Ada sedikit kesalahan di situ, tapi nggak masalah, bendera menyatu dan akhirnya bisa diselamatkan. Nah, proses penyelamatan itu sangat heroik, menyelamatkan bendera pusaka yang sampai hari ini dikibarkan oleh para pemuda di setiap tanggal 17 Agustus, diselamatkan oleh Pak Hussein Mottahar hingga bisa sampai lagi ke tangan Bung Karno. Nah, oleh karena itu beliau kemudian diberi penghargaan luar biasa oleh Republik Indonesia. Kayak gitu. Nah, kemudian ada yang menarik juga. Mungkin teman-teman kalau buka di Google, warna merah putih itu ternyata bukan Indonesia aja. Coba deh Google. Warna merah putih itu juga ternyata bendera Monaco, negara Monaco. Nah, ketika Indonesia merdeka tahun 45 dan kemudian diakui kemerdekaannya oleh Belanda tahun 49, dan kemudian bergabung dengan Persatuan Bangsa-Bangsa di tahun 1950, bendera Indonesia berkibarkan di kantor Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan kemudian dikenal oleh seluruh negara di dunia. Ketika itu Monaco melihat, kok warnanya sama ya gitu, kayak negara saya gitu, merah putih. Waktu itu Monaco nggak terima bahwa ada negara lain, bahkan negara baru yang baru merdeka tahun 45, padahal Monaco sudah merdeka berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Tahun 45 ada bendera warna yang sama, merah putih, nggak terima gitu kan, dan mengajukan bahwa kepada negara Indonesia harus ganti warna bendera gitu. Nah, waktu itu Indonesia bersikukuh untuk tetap menggunakan warna merah putih ini. Dasarnya adalah karena meskipun warnanya sama, tapi ternyata filosofis dan sejarahnya berbeda gitu. Dan kemudian juga ternyata untuk ukuran atau rasio dari bendera Indonesia dan Monaco juga berbeda ternyata. Indonesia rasionya kalau tidak salah 2:3. Nah, kalau negara Monaco itu 4:3. Nah, karena perbedaan rasio itu, kemudian perbedaan filosofis dan sejarahnya, akhirnya kedua negara ini sepakat menggunakan warna yang sama gitu ya, bendera negaranya. Itu juga menarik. Oke. Lanjut ya ke sejarah
lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Jadi kalau misalnya teman-teman menyebutkan bahwa lambang negara kita adalah burung Garuda, tidak salah, tapi kurang lengkap gitu. Yang lengkapnya adalah Garuda Pancasila. Oke. Kenapa Indonesia kemudian mengambil Garuda sih gitu ya? Kalau misalnya teman-teman cari burung Garuda di belahan dunia manapun, nggak akan ketemu, karena memang burung Garuda ini bukan burung sungguhan, tapi burung Garuda ini adalah burung mitos ya, dari mitologi Hindu. Ya, tadi juga sudah disinggung bahwa di Nusantara pernah eksis kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha. Nah, perkembangan itulah gitu ya, yang sampai sekarang tidak hilang seluruhnya, masih terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, salah satunya adalah mitologi burung Garuda itu. Kalau misalnya teman-teman mempelajari agama Hindu, di agama Hindu itu ada 3 dewa besar yang diagungkan oleh para penganut Hindu. Yang pertama adalah Dewa Siwa, yang kedua Dewa Wisnu, dan ketiga Dewa Brahma. Nah, Dewa Wisnu ini disimbolkan sebagai dewa yang kemudian kendaraan sucinya adalah Garuda gitu. Karena Garuda dilambangkan sebagai kemurnian, kesucian, kegagah-beranian gitu kan. Sehingga oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia waktu itu, pendiri bangsa Indonesia, diusulkan sebagai lambang negara. Kemudian kapan lambang negara ini kemudian lahir gitu? Kalau misalnya teman-teman melihat lambang negara itu kan tidak hanya burung Garuda, tapi burung Garuda yang kemudian mencengkram apa namanya, ya semacam kain, kemudian di dadanya itu ada perisai gitu kan. Nah, bentuk yang rumit itu tentu ada sejarah pembentukannya gitu. Kapan gitu ya dibentuknya. Nah, kalau kita melihat sejarah, ketika Indonesia merdeka dan memiliki bendera merah putih, Indonesia waktu itu tahun 1945 belum punya lambang negara. Jadi lambang negaranya masih dipikirkan, ini kita lambang negaranya apa ya gitu. Masih terus dipikirkan, apalagi ketika tahun 1946 Belanda datang dengan agresi militer Belanda 1. Jadi rencana untuk merumuskan lambang negara tersendat-sendat karena bangsa Indonesia waktu itu harus bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan karena Belanda datang lagi gitu. Nah, di tahun 1947 waktu itu Kementerian Penerangan Priyono menggelar sayembara untuk lambang negara. Nah, tapi ternyata sayembara itu nanti bisa dilihat ya di layar sama teman-teman, ada ini lambang-lambang negara yang waktu itu ikut sayembara, dan ternyata menurut panitia tidak ada yang bagus gitu buat merepresentasikan bangsa Indonesia. Akhirnya sayembara itu tidak membuahkan hasil gitu. Jadi logo-logo itu nggak kepake lah, bisa dibilang begitu. Nah, tapi kemudian lambang negara ini dibuat oleh Sultan Hamid II. Nah, coba teman-teman googling aja Sultan Hamid II ini, perawakannya cukup gagah ya, tampan ya, karena beliau juga tentara. Jadi Sultan Hamid ini pernah bersekolah di THS, Teknik Huges School, atau sekarang ITB. Nah, dulu Sultan Hamid II ini adalah adik kelasnya Bung Karno di THS atau ITB Bandung. Nah, beliau mengambil jurusan teknik sipil. Nah,
Tapi karena kemudian beliau lulus ketika tes menjadi angkatan bersenjatanya Belanda, beliau meninggalkan kuliah teknik sipil dan memilih untuk menjadi seorang militer waktu itu. Nah, tapi dari basic pembelajarannya ketika di ITB, ketika di THS belajar teknik sipil, beliau bisa menggambar, mensketsa, dan kemudian terciptalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Oke. Nah, ada yang unik ya, mungkin di layar nanti teman-teman akan melihat perjalanan gambar lambang negara Indonesia Garuda Pancasila dari perencanaan awal, sketsa awal sampai jadi sempurna gitu ya. Nah, saya sedikit cerita aja perjalanannya itu ya. Jadi waktu itu Indonesia terpecah ya jadi Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat, karena waktu itu Indonesia dengan Belanda melakukan perjanjian-perjanjian. Nah, terpecahlah jadi dua, Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat. Nah, waktu itu Sultan Hamid II dipercaya untuk menjadi salah satu menteri di Republik Indonesia Serikat dan ditugaskan untuk membuat gedung DPR dan membuat lambang negara. Nah, waktu itu Sultan Hamid II membuat satu panitia dengan sekretarisnya Muhammad Yamin dan berbagai macam latar belakang itu masuk sebagai anggota. Nah, yang pertama itu merancang lambang negara itu sebetulnya saran dari Muhammad Yamin ya, tapi waktu itu lambangnya belum Garuda, tapi Muhammad Yamin itu mengusulkan pohon kelapa dan kepala kerbau. Nah, tapi ketika itu seluruh panitia kurang sepakat dengan lambang itu gitu ya. Dan kemudian Sultan Hamid II selaku ketua panitia mengusulkan gimana kalau lambangnya burung Garuda, bahwa burung Garuda ini telah lama mewarnai masyarakat Nusantara dan kemudian dijadikan pelambang kemurnian, kesucian dan kegagahan gitu. Nah, kemudian dibuatlah gitu ya lambang negaranya Garuda. Nah, tapi waktu itu Garudanya masih mitos, masih mitologi bentuknya. Nah, teman-teman nanti saya tunjukkan mitos di layar ini. Mitos Garuda, bentuk mitologi Garuda adalah seperti manusia, punya tangan, punya kaki, ada badan, ada kepala gitu. Tapi kepalanya kepala Garuda, ada paruhnya gitu. Nah, itu bentuk mitologi. Waktu itu Sultan Hamid II pertama bikin lambang negara Indonesia tuh mitologi gitu. Bentuknya mitos, manusia setengah Garuda gitu bisa disebutkan, setengah burung. Nah, waktu itu panitia nggak sepakat bahwa kok bentuknya manusia setengah hewan ya gitu. Ini akan sulit diterima sulit dibayangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, karena memang tidak bisa ditemukan gitu burung Garuda maupun manusia setengah burung, itu kan nggak ada di dunia nyata gitu. Akhirnya burung Garuda ini oleh Sultan Hamid II diperbaiki menjadi burung Garuda, tapi lebih mirip elang Raja Wali gitu. Karena beliau melihat di negara-negara Eropa ternyata banyak nih burung-burung yang dijadikan lambang negara. Contoh misalnya Mesir, terus Amerika Serikat juga menggunakan lambang elang ya untuk jadi lambang negara gitu. Jadi akhirnya burung Garuda disusun, dirancang jadi lambang negara. Ini juga ada yang unik. Bung Karno waktu itu tidak terlalu banyak terlibat dalam penyusunan, tapi beliau hanya memberikan ide.
ada dua ide Bung Karno yang harus masuk ke dalam lambang negara. Yang pertama adalah, ini lucu sih sebetulnya, jadi burung Garuda buatan. Ada yang unik juga sebetulnya, waktu itu Bung Karno tidak banyak terlibat dalam pembuatan lambang negara ini, cuman beliau ada dua usulan gitu ya. Yang pertama, kepala Garudanya itu jangan pelontos gitu, jangan botak lah ibaratnya, jadi kasih jambul gitu. Nah akhirnya kita bisa melihat ada bulunya di kepalanya itu, biar lebih gagah, dan juga membedakan dengan burung-burung yang dipakai oleh negara lain sebagai lambang negara gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bung Karno ingin unsur Pancasila ini masuk ke dalam lambang Garuda gitu. Makanya dari usul Bung Karno ini kemudian lambang yang kita bisa lihat sekarang adalah burung Garuda, dan kemudian ada perisainya gitu yang melambangkan 5 sila dari Pancasila di perisai itu gitu kan gitu. Ya, kemudian sejarah lambang dari Garuda Pancasila ini diresmikan di tanggal 11 Februari tahun 1950. Jadi terbayang ya, 5 tahun Indonesia merdeka baru lambang negara tercipta gitu ya, baru terbuat gitu. Nah kemudian 15 Februari 1950 lambang ini diperkenalkan pertama kali ke publik oleh Bung Karno lewat pidatonya. Ya mungkin kita sampai ke ujung materi. Jadi di bagian terakhir ini saya sedikit apa ya berbagi aja sama teman-teman bahwa dengan kita menghormat ke bendera, dan kemudian kita juga sangat menghargai lambang negara kita, Garuda Pancasila, itu bukan berarti bahwa kita memuja-muja atau menyembah-nyembah gitu. Tidak sama sekali gitu. Justru yang kita hormati adalah bukan benderanya ataupun bukan lambangnya, tapi yang kita hormati adalah sejarah, makna, dan arti penting yang ada di balik dua benda tersebut. Jadi bukan bendera dan lambangnya, tapi sejarah perjalanannya, sejarah perjuangannya, makna kerja kerasnya dari bangsa Indonesia waktu itu untuk merdeka dari penjajahan bangsa asing, dan hingga saat ini kemerdekaan Republik Indonesia bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya, termasuk generasi kita saat ini. Maka dari itu kita layaknya untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang kreatif, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang membangun, agar perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka tidak sia-sia. Itu saja sejarah bendera dan lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pengetahuan buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.